Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan channel saya, Mas Gono. Hari ini kita akan membahas tentang eh, mengenal cairan infus ya, yang mungkin kalau teman-teman semuanya sering ke rumah sakit itu nanti ketemu dengan cairan infus. Mari kita simak teman-teman semuanya. Ya, cairan infus itu merupakan larutan yang diberikan ke dalam tubuh ya melalui pembuluh darah, biasanya dipasang infus dulu dengan tujuan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang atau yang untuk memberikan nutrisi. Sering sekali kita di IGD ataupun di rawat inap kita semua pasien itu terpasang infus. Nah, fungsinya itu memang yang pertama itu untuk menghidrasi tubuh. Ketika ada cairan yang hilang, maka harus digantikan. Terus ada mengganti elektrolit yang hilang, ada juga untuk pemberian nutrisi, ya, dan juga untuk jalur ataupun pemberian obat-obatan yang melalui intravena, ya, menginjeksi intravena. Nah, sebagai indikasinya untuk penggunaan cairan infus ini untuk dehidrasi biasanya kita kenal dengan kasusnya ada muntah, ada diare, ataupun juga kurang nutrisi cairan yang masuk, ya kurang minum, ataupun ada kehilangan darah biasanya setelah ada trauma ataupun pasca pembedahan ya operasi itu diberikan cairan infus. Terus yang lain indikasinya yaitu dengan gangguan elektrolit, mungkin ada kekurangan dari natriumnya, kaliumnya itu ketika sudah dilakukan cek laboratorium. Ada juga karena adanya infeksi, maka harus dipemberian untuk obat antibiotik yang melalui intravena. Dan juga ada kondisi medis tertentu seperti penyakit pada gagal ginjal ataupun diabetes. Nah, itu indikasinya dalam pemberian cairan infus. Nah, untuk komponennya yang ada di dalamnya tentunya akan berbeda-beda. Seperti untuk elektrolit itu di dalamnya ada natrium, ada kalium, ada kalsium ataupun magnesium. Terus untuk yang jenis glukosa ini sumber energi untuk tubuh ya, untuk nutrisinya tubuh dan juga bahan-bahan lainnya seperti asam amino, ada vitamin ataupun ada obat-obatan tertentu yang dimasukkan dalam cairan infus. Nah, kalau kita lihat jenisnya, cairan infus itu ada dua, ada yang namanya kristaloid, ada yang namanya koloid. Nah, untuk cairan kristaloid ini contohnya teman-teman bisa dilihat untuk di dalam labelnya ini setiap cairan infus kemasannya itu ada NaCl, ada asering ya. Contohnya ini ada ring laktat, ada dextrose. Nah, ini teman-teman semuanya sebelum memberikan ini dilihat dulu labelnya isinya apa. Karena untuk cairan kristaloid ini kegunaannya untuk menghidrasi ataupun mengganti cairan tubuh. Mungkin tadi hilang maka dilakukan rehidrasi atau resusitasi cairan. Nah, karakteristiknya ini untuk cairan-cairan jenis ini mudah diserap dan lebih cepat dikeluarkan oleh tubuh. Jadi kalau untuk rehidrasi sangat cocok sekali pasien-pasien yang terkena ini pada kehilangan cairan. Terus jenis yang kedua itu koloid. Kalau koloid ini contohnya ada albumin, dextran ataupun juga HES. Ini kegunaannya ini untuk meningkatkan volume darah yang akan meningkat, terus juga untuk mengatasi pada hipovolemia.
Karena memang karakteristiknya pada jenis ini mengandung molekul besar yang tidak mudah keluar dari pembuluh darah, jadi dapat bertahan agak lama dalam darah. Nah, dalam efek samping penggunaan cairan infus, ini memang kita harus melakukan monitoring karena memang ada efek sampingnya. Contohnya untuk infeksi pada tempat infus, ya pada tempat tusukan, nanti juga ada resiko infeksi, ada reaksi alergi ketika ada pemberian cairannya, atau juga ketika kelebihan volume cairan atau overload nanti juga terjadi udim ya. Terus ada gangguan keseimbangan elektrolit, ada juga pembekuan darah di area infus itu sering macet dan sebagainya. Ini beberapa efek samping pada cairan infus. Terus untuk pemantauan itu selama dalam pemberian pemasangan infus, maka teman-teman semuanya harus dilihat pemantauan volume cairan. Jadi cairan yang dibutuhkan itu berapa untuk resusitasi cairan. Kita memastikan pasien tidak kekurangan ataupun berlebih. Nah, ini kalau berlebih juga tadi bisa udim, kalau kurang juga nanti pasien akan penurunan dari klinisnya. Terus ada pemantauan tanda vital. Nanti dicek apakah tekanan darahnya itu meningkat atau justru semakin menurun, itu untuk mendeteksi ada detak jantungnya, suhu tubuhnya itu dicek baik apa tidaknya. Terus ada pemantauan lokasi infus, ini memeriksa tanda-tanda infeksi ataupun iritasi pada tusukan pada infusnya tersebut. Nah, ini teman-teman semuanya harus dimonitor, dipantau pada saat pemberian infus. Itu terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya YouTube saya Mas Gono. Nanti bisa kita sharing dengan materi-materi yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.